Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmina Janur Hikmah dari Farmasi F NIM 200106230. Melalui podcast ini akan menjelaskan mengenai mikroorganisme, khususnya peran positif dan peran negatif mikroorganisme di dalam kehidupan manusia. Yang alhamdulillah jazakillah khairan kasiro kepada yang terhormat Ibu dosen apoteker Ibu Anis Puji Rahayu SPAM MSI yang alhamdulillah masih memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai. Mudah-mudahan Ibu berkenan. Oke, langsung saja. Sebelum itu, apa sih mikroorganisme itu? Jadi, mikroorganisme itu adalah organisme makhluk hidup yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil yang bisa menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Mikroorganisme ini terdiri atas bakteri, virus, fungi, dan protozoa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja peranan positif mikroorganisme ini di berbagai sektor kehidupan manusia. Yang pertama, dalam bidang pertanian, yaitu berfungsi sebagai pemfiksasi nitrogen untuk tanaman. Contoh dari mikroorganisme ini yaitu Rhizobium sp, Bradyzobium sp, dan Azotobacter. Kemudian sebagai pelarut fosfat yang mengubah fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Contohnya dalam golongan bakteri ada Bacillus sp dan Pseudomonas sp. Kemudian dalam bentuk jamur atau fungi ada Aspergillus sp dan Penicillium sp. Selain itu, dalam bidang pertanian ini juga mikroorganisme dapat meningkatkan pertumbuhan aktivitas akar tanaman yang dapat menunjang atau meningkatkan penyerapan hara makro dan mikro. Contohnya seperti mikroorganisme Azospirillum. Dan kemudian mikroorganisme ini juga berfungsi dalam biodekomposer yang mendukung mineralisasi tanah. Contohnya Trichoderma sp dan Bacillus sp. Nah, selain itu, yang kedua dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan ini, mikroorganisme ini sering sekali kita temui dalam banyak produk pangan dalam bentuk fermentasi. Yang pertama ada fermentasi yogurt menggunakan mikroorganisme Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian dalam tempe yang biasa kita makan menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Lalu roti juga menggunakan Saccharomyces. Kemudian dalam produk kecap menggunakan mikroorganisme Aspergillus, dan terakhir dalam produk tape menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang ketiga, selain itu mikroorganisme ini berperan penting dalam bidang farmasi, yaitu untuk obat-obatan. Sebenarnya ada banyak sekali mikroorganisme yang digunakan dalam obat-obatan, namun saya akan menjelaskan sebagian. Yang pertama, mikroorganisme ini digunakan untuk obat antibiotik seperti obat penisilin menggunakan mikroorganisme Penicillium sp yang berfungsi sebagai antibakteri. Kemudian obat rifamycin menggunakan mikroorganisme Nocardia sp sebagai anti TBC, anti penyakit TBC. Kemudian antibiotik Cephalosporin menggunakan mikroorganisme Acremonium sp yang berfungsi sebagai antibakteri. Lalu ada antibiotik streptomycin menggunakan mikroorganisme Streptomyces sp yang berfungsi sebagai antibakteri. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif atau peran negatif yang ditimbulkan dari mikroorganisme ini. Yang pertama, dalam bidang pangan, terdapat patogen yang dapat mencemari produk pada fermentasi atau produk susu seperti Salmonella, Shigella, Bacillus cereus, dan S. aureus. Kemudian dapat juga mencemari pada daging seperti terdapat mikroorganisme Salmonella sp, E. coli, Streptococcus sp, dan Pseudomonas. Selain itu, pada produk makanan ini dapat menyebabkan dampak negatif mencemari produk pada produk fermentasi seperti mikroorganisme Yersinia enterolitica dan Bacillus cereus. Nah, selain itu,
Mikroorganisme yang telah disebutkan tadi juga dapat mencemari sediaan non-steril. Contohnya seperti bakteri Escherichia coli, Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Salmonella sp, serta Candida albicans. Nah, selain itu juga yang enggak kalah penting kita ketahui, mikroorganisme ini juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti menyebabkan berbagai jenis penyakit. Contohnya seperti Streptococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia. Kemudian beberapa penyakit ini juga disebabkan oleh mikroorganisme berjenis protozoa seperti Entamoeba histologica, penyebab penyakit disentri amoeba. Kemudian ada Acanthamoeba yang menginfeksi mata. Kemudian Giardia lamblia, penyebab infeksi usus besar atau giardiasis. Kemudian ada penyakit susah tidur di Afrika yang disebabkan oleh Trypanosoma bruceigambiense, dan kemudian ada Balandidium coli, penyebab infeksi diare. Selanjutnya, selain oleh mikroorganisme protozoa, di sini juga disebabkan oleh mikroorganisme bakteri seperti penyakit sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema dan penyakit demam relapse yang disebabkan oleh bakteri Borrelia. Kemudian selain oleh protozoa dan bakteri, terdapat juga mikroorganisme berjenis virus yang menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya seperti orthomycovirus, penyebab penyakit influenza atau flu. Kemudian ada paramucovirus, penyebab penyakit campak. Kemudian ada herpes virus cereale, penyebab herpes simplex. Dan ada penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Dan seperti yang terjadi sekarang, terdapat virus SARS-CoV-2 atau coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, dari dampak negatif dan positif dari mikroorganisme ini, perlu kita ketahui bahwa mikroorganisme ini meskipun mereka berukuran kecil, tapi dapat menyebabkan dampak yang begitu besar. Dampak positifnya bagus dalam pengobatan, dalam makanan, dan dalam bidang pertanian serta bidang-bidang lainnya. Namun dampak negatifnya juga sangat merugikan, seperti yang tadi saya jelaskan, dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya juga seperti virus SARS-CoV-2 atau coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau COVID-19 yang menyebabkan pandemi, sehingga kita harus menjaga pertahanan tubuh kita, imun kita, dengan menjaga diri, menjaga tetap di rumah, dan memakan makanan yang baik agar terhindar dari berbagai mikroorganisme, khususnya yang dapat merugikan tadi, yang menyebabkan penyakit-penyakit. Oke, alhamdulillah, sekian penjelasan mengenai dampak positif dan dampak negatif mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Semoga kita terhindar dari dampak negatif mikroorganisme tersebut dan dapat memanfaatkan atau mengembangkan dampak positif dari mikroorganisme tersebut. Oke, cukup sekian podcast dari saya mengenai mikroorganisme. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Mudah-mudahan dapat dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.